Halo sobat, welcome back to my channel. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul World War Z. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Mark Forster. Film ini menceritakan sekelompok pasukan zombie yang tiba-tiba menyerang berbagai kota metropolitan, yang bisa saja membunuh semua orang di dunia. Film ini dimulai oleh Gary Land yang merupakan mantan salah satu staf PBB yang bersama dengan keluarganya, sedang dalam perjalanan menuju Philadelphia, namun mereka terjebak dalam kemacetan yang luar biasa. Tidak seperti hari biasa, pagi itu jalanan Philadelphia penuh dengan kendaraan. Dari radio mereka mendengar kabar bahwa WHO telah melacak wabah rabies jenis baru yang semula hanya ada di Taiwan tapi kini sudah menyebar ke 12 negara. Tiba-tiba dari arah belakang terlihat motor seorang anggota polisi melaju kencang hingga mengenai spion mobil milik Gary. Gary pun turun untuk melihat keadaan. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dari arah depan. Mereka pun terkejut, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Gary pun langsung masuk ke dalam mobil dan seketika keadaan menjadi tidak terkendali. Mobil Gary ditabrak dari sana dan sini hingga rusak. Tidak ingin menunggu, Gary mengajak anak dan istrinya untuk berjalan kaki. Di saat bersamaan, Gary melihat orang-orang mulai bertingkah aneh. Mereka menyerang secara membabi buta. Salah satu lelaki terlihat berubah jadi zombie setelah tergigit yang lainnya hanya dalam waktu 12 detik. Melihat hal yang mengerikan itu, Gary segera membawa pergi keluarganya menggunakan mobil yang dia temukan di sana. Di tengah perjalanan, Rahel mengalami sesak napas. Akhirnya Gary pun memberhentikan mobilnya di tepi jalan dan menenangkan Rahel. Sementara inhaler milik Rahel tertinggal di dalam mobil mereka yang hancur. Tak lama kemudian, Gary mendapat telepon dari temannya, Thierry. Thierry merupakan teman lama Gary semasa bekerja di PBB dulu. Kini dia merupakan salah satu orang penting di sana. Thierry mengatakan bahwa hampir seluruh New York telah terinfeksi. Dia lalu berjanji akan mengirim helikopter untuk menjemput Gary dan keluarganya esok hari. Gary kembali melanjutkan perjalanan, kali ini sekaligus mencari toko obat atau semacamnya untuk mendapatkan inhaler dan obat bagi Rahel. Mereka berhasil mencapai sebuah supermarket dan mengambil beberapa obat serta persediaan makanan. Saat sudah mendapatkan obat, dua orang lelaki mencoba merampok Karin. Beruntung Gary segera menyelamatkan istrinya tersebut. Ketika mereka keluar toko dan hendak melanjutkan perjalanan, mobil yang tadi dibawa Gary lenyap di bawah orang lain. Mereka pun tidak punya pilihan lain selain segera mencari tempat perlindungan yang tinggi. Dalam perjalanan, para zombie mulai berdatangan sehingga Gary memilih masuk ke gedung yang ada di dekatnya. Di sana mereka bertemu dengan keluarga Tommy. Saat kembali menyalakan radio, Gary mendengar berita bahwa virus tersebut sudah semakin menyebar dengan luas ke banyak negara. Kemudian mereka pun beristirahat selama beberapa waktu. Setelah beristirahat, Gary pun mengajak kedua keluarga Tommy untuk pergi dari sana, tapi mereka menolak. Gary pun mempersiapkan diri dengan perlindungan dan persenjataan seadanya. Mereka lantas bergegas menuju bagian atas gedung, menunggu evakuasi dari Thierry. Ketika hendak menggunakan tangga darurat, serangan zombie mulai datang. Keributan yang diakibatkannya memancing para zombie untuk keluar lebih banyak lagi. Pertarungan antara Gary dan zombie tak bisa dihindari lagi. Beruntung saat dirinya mulai kewalahan, Tommy datang menyelamatkannya. Anak lelaki itu menembak zombie yang hendak menggigit Gary. Akibatnya darah zombie masuk ke mulut Gary. Dia langsung memuntahkannya. Gary dan Tommy bergegas ke atas gedung menyusul Karin dan dua putrinya. Setelah sampai di atas, Gary terlihat memisahkan diri dan menghitung hingga 12 detik. Gary khawatir dirinya tertular virus zombie akibat darah yang masuk ke mulutnya. Beruntung, Gary tidak mengalami perubahan apapun. Tak lama helikopter datang. Tapi para zombie itu juga mulai berhasil naik ke atas. Gary berusaha menahannya sementara Karin dan anak-anaknya segera berlari menaiki helikopter. Dengan penuh perjuangan, Gary akhirnya berhasil naik ke helikopter, diikuti oleh para zombie yang ganas. Tembakan pun tidak hentinya dimuntahkan pada para zombie yang ikut menggantung di sana. Gary dan keluarga plus Tommy dibawa ke sebuah pangkalan yang dibangun oleh militer di atas kapal induk di tengah laut. Di sana Gary akhirnya bertemu dengan Thierry. Setelah memastikan keluarga temannya itu mendapatkan tempat istirahat,
Thierry menunjukkan seorang dokter ahli virus bernama Andrew Fasbach pada Gary. PBB berencana mengirim Dr. Fasbach ke Korea Selatan untuk mencari petunjuk mengenai virus tersebut di sebuah memo misterius. Jika sudah mengetahui identitas virus yang sedang mewabah, mereka baru bisa menemukan vaksinnya. Komandan kapal memberitahu Gary bahwa karena pernah menjadi mantan penyidik di PBB, Gary ditugaskan menyelidiki virus ini dan membantu Fasbach menemukan sumbernya. Gary pun menolak, tapi mereka mengancam akan mengusir keluarganya dari kapal itu jika ia tidak mau membantu mereka. Dengan terpaksa Gary pun menerimanya, agar keluarganya bisa tetap tinggal di kapal itu. Dan akhirnya mereka pun pergi ke Camp Humphreys yang merupakan pangkalan militer di Korea Selatan. Tempat kata zombie pertama kali digunakan untuk menyebut wabah ini. Setibanya di pangkalan, mereka diserang oleh zombie-zombie itu dan Dr. Fasbach tiba-tiba terpleset dan tidak sengaja menembakkan senjatanya ke dirinya sampai dia tewas. Mereka pun bergegas masuk ke dalam pangkalan sebelum datang lebih banyak lagi zombie yang menyerang. Di sana, Gary mengetahui dari beberapa korban selamat bahwa zombie tertarik dengan suara. Komandannya juga memberitahu Gary tentang seorang warga lokal yang mulutnya berbusa menggigit dokternya. Ia memperlihatkan sebuah ruangan penuh jasad terbakar, tempat mereka pertama melihat wabah tersebut. Seorang mantan agen CIA yang dipenjara karena berkhianat menyuruh Gary pergi ke Yerusalem, tempat zona aman yang telah dikelola Mossad Israel sejak sebelum pengkawan resmi wabah terjadi. Gary dan tim kembali ke pesawat. Mereka harus mengisi bahan bakar pesawat lebih dulu karena mereka kehabisan bahan bakar saat mendarat di pangkalan. Ketika mengisi bahan bakar, mereka harus berhati-hati karena zombie sangat tertarik dengan suara. Semua personil sudah bersiap di posisi masing-masing. Gary dan kedua rekannya pun menuju ke pesawat menggunakan sepeda melewati zombie yang sedang tertidur. Tiba-tiba telepon Gary berdering, dan membangunkan zombie-zombie itu. Dengan sekuat tenaga, mereka mengayuh sepeda untuk menghindari zombie yang mulai menyerang. Beruntung, Gary bisa selamat, tetapi salah satu rekan timnya tergigit oleh zombie saat menyelamatkan Gary dari serangan zombie itu. Kemudian Gary dan rekannya pun segera masuk ke pesawat dan menerbangkannya. Akhirnya mereka pun tiba di Yerusalem. Di sana, Gary bertemu Warbrun. Warbrun menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelumnya, mereka menyadap pembicaraan seorang jenderal militer India yang menyatakan bahwa tentara India sedang memerangi sosok mayat hidup. Dari informasi tersebut, zona karantina didirikan di Israel, dan mereka mengizinkan warga sipil yang tidak terinfeksi masuk. Karena semakin banyak orang yang terselamatkan, maka akan semakin sedikit zombie yang mereka lawan. Di sisi lain, mereka orang-orang yang mengungsi sedang bersukaria dan bernyanyi bersama. Akibat kebisingan di dalam zona tersebut, ribuan korban dan zombie di luar dinding mulai menumpukkan diri dan memanjat. Dan akhirnya para zombie-zombie itu pun muncul dari atas dan menjatuhkan diri ke bawah kemudian mulai menyerang satu persatu orang yang ada di sana. Kekacauan pun terjadi. Warbrun memerintahkan tentara Israel untuk mengawal Gary kembali ke pesawat. Dan pada satu titik, entah apa penyebabnya, terlihat seorang kakek tua renta nampak begitu saja dilewati oleh para zombie-zombie itu. Para tentara dan Gary pun terus berlari menghindari para zombie itu. Hingga akhirnya mereka pun terkepung oleh para zombie. Lalu mereka pun masuk ke dalam sebuah bangunan. Itu. Dan lagi-lagi, entah apa penyebabnya, Gary pun melihat seorang bocah nampak berdiri dan dilewati begitu saja oleh para zombie-zombie itu. Sedangkan para tentara pun sibuk menembaki para zombie, hingga akhirnya salah satu tentara wanita bernama Segan itu pun digigit oleh zombie tersebut. Gary pun langsung mengamputasi tangan Segan agar ia tidak berubah menjadi zombie. Kemudian Gary dan Segan melarikan diri dengan pesawat komersial saat Yerusalem sudah dikuasai oleh para zombie. Di saat penerbangan, Gary teringat dengan momen tadi, momen ketika seorang kakek dan si bocah yang dilewati begitu saja oleh para zombie. Dan Gary pun akhirnya sudah memiliki jawaban atau hipotesis tentang cara melawan virus tersebut. Gary pun langsung menghubungi Thierry, dan meminta mencarikan tempat fasilitas penelitian medis yang terdekat dari bandara. Akhirnya pesawat mereka dialihkan ke pusat Cardiff, Wales, supaya bisa mengunjungi fasilitas riset WHO untuk membantu penelitian vaksinnya.
Di dalam pesawat, ternyata ada seorang zombie yang menumpang. Zombie itu pun mulai menyerang para penumpang, sehingga Gary terpaksa melemparkan granat ke belakang pesawat. Ledakan tersebut menurunkan tekanan kabin dan membuat para penumpang tersedot keluar. Pesawat itu pun akhirnya jatuh. Beruntung Segan dan Gary selamat, tetapi Gary terluka karena perutnya tertusuk oleh besi puing-puing pesawat. Lalu mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju fasilitas riset WHO. Setibanya di sana, Gary pun tak sadarkan diri. Beralih ke tempat kapal penampungan pangkalan militer, di mana pusat baru saja menerima laporan tentang insiden kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi, dan mereka menganggap Gary sudah tewas dalam kecelakaan tersebut. Kini nasib anak dan istrinya pun harus terancam dipindahkan ke tempat penampungan di daratan yang tentunya sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. 3 hari kemudian, Gary akhirnya siuman dari pingsan akibat infeksi pada luka di perutnya. Gary syok ketika mendengar kabar bahwa keluarganya dipindahkan dari kapal penampungan. Dengan begitu, Gary segera menjelaskan kepada staf WHO bahwa korban terinfeksi tidak menggigit orang-orang sakit yang sekarat, mereka dianggap tidak cocok sebagai inang reproduksi virus. Salah satu staf WHO menyarankan, untuk menguji teori tersebut dengan sengaja menginfeksi seseorang dengan patogen yang mematikan itu lalu berhadapan secara langsung dengan zombie tersebut. Akan tetapi, gedung penyimpanan patogen atau sampel penyakit tersebut dipenuhi oleh zombie setelah salah seorang dokter tak sengaja menginfeksi dirinya sendiri dan teman-temannya. Dengan berbekal alat seadanya, akhirnya Gary dan Sagen beserta salah satu staf WHO memutuskan untuk mengambil patogen di dalam gedung penyimpanan tersebut. Mereka pun pergi melalui jembatan penghubung yang menghubungkan ke gedung sayap B. Mereka harus benar-benar tenang dan tak bersuara saat melewati para zombie yang berkeliaran di setiap ruangan. Ketika mereka akan sampai ke ruang penyimpanan, tanpa sengaja staf WHO itu pun menyenggol lemari dan membuat suara sehingga membuat salah satu zombie itu pun mulai menyerang Gary. Segan pun akhirnya menembak zombie itu, sehingga membuat para zombie lainnya terpancing dan mulai berdatangan. Mereka pun memutuskan untuk berpencar. Gary menyuruh Segan dan staf WHO untuk pergi terlebih dahulu sedangkan ia akan mengalihkan perhatian para zombie-zombie tersebut. Dan ketika Gary sedang sibuk mengalihkan perhatian, Segan dan staf WHO itu pun terpaksa kembali ke gedung utama karena para zombie itu mulai menyerang mereka. Hingga pada akhirnya, Gary pun sampai di ruang penyimpanan patogen tersebut. Gary kemudian masuk dan akan membawa semua sampel kembali ke gedung utama. Tiba-tiba ada satu zombie berdiri di depan pintu. Gary pun bingung. Akhirnya Gary memutuskan untuk menyuntikkan salah satu sampel ke dirinya sendiri. Kemudian Gary pun membuka pintu dan langsung berhadapan dengan zombie itu. Dan alangkah terkejutnya semua orang, ketika melihat Gary berjalan dengan santai saat melewati satu zombie tersebut. Kemudian Gary pun berjalan menuju jembatan penghubung. Dan dengan sengaja menjatuhkan minuman-minuman kaleng itu agar para zombie itu terpancing menuju ke arahnya. Gary pun berjalan dengan santai melewati para zombie itu. Semua orang bahagia atas kesuksesan Gary. Setelah teorinya terbukti berhasil, Gary pun disuntik obat untuk penyakit yang disuntikkannya tadi. Akhirnya Gary pun bertemu kembali dengan keluarganya di zona aman Freeport, Nova Scotia. Sebuah vaksin yang diambil dari beberapa patogen mematikan langsung dikembangkan. Vaksin tersebut berperan sebagai samaran bagi warga sipil yang mengungsi dan tentara yang memerangi zombie. Kemudian para zombie-zombie itu pun dibakar sampai habis tak bersisa.